Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini sebelum kita akan melakukan aktivitas kita. Tapi sebelum itu mari kita akan mendengarkan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sehati, kita akan masuk di dalam doa sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan boleh
Pelihara kami sepanjang malam hingga pagi hari ini di hari yang baru. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami, biarlah firman-Mu boleh menerangi langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan surut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, urapan Allah menyertai hamba-Mu dan kami sekalian, dan biarlah kami boleh sama-sama mengerti dan kami mampu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Laikkan seluruh kehidupan kami dan jadikanlah tanah hati kami tanah hati yang baik dan subur, benih firman Allah bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka pembacaan kebenaran firman Tuhan kita yang pertama dalam 1 Korintus 15. Ayatnya yang ke 33 dan 34. 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34 saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Oktober. Dan di bulan ini kita memasuki tema besar dalam renungan pagi, yaitu Spirit Lead atau dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Sebagai judul firman Tuhan pada saat ini yaitu menyadari kesalahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang seringkali kita sebagai manusia biasa mungkin kita seringkali tanpa disengaja kita melakukan kesalahan, atau mungkin kesalahan itu kita sengaja perbuatnya. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita boleh disadarkan dan kita boleh berjalan kembali surut dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, kita tahu bahwa pengaruh dunia, bahwa hari-hari ini dapat menyesatkan kehidupan kita. Sebab itu betapa kita memerlukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, bahkan kuasa Roh Kudusnya sehingga boleh memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Sebab itu pada saat pagi hari ini mengajarkan kehidupan kita bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan baik kita. Saudara, dunia ini menawarkan hal-hal yang mungkin di luar kebenaran firman Tuhan. Dunia menawarkan kebebasan, dunia menawarkan mungkin kemewahan, dunia menawarkan hal-hal yang mungkin mengenakan daging kita. Orang maunya hidup bebas dan mungkin mereka tidak suka dengan aturan-aturan yang ada. Ketika mereka mungkin diberikan masukan-masukan, mungkin hal-hal yang baik, mungkin buat mereka ini tidak sesuai dengan mungkin kehendak mereka atau keinginan mereka. Sebab itu, dan hal-hal dunia juga menawarkan mungkin hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mungkin di luar kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di sini kita dapat melihat bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua hal-hal yang ada di dalam dunia ini bukan berasal dari Bapa. Bahkan ayat yang ke-17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bukankah kita rindu kita boleh hidup dengan baik, hidup diberkati, dan mungkin keinginan kita juga kita
rindu untuk kita selalu melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa ketika ada orang-orang yang hidup mereka tidak dipimpin oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya, lihat segala keinginan-keinginan daging, segala keinginan-keinginan dunia dan keangkuhan hidup, tujuan akhirnya membawa orang ini jauh dari Tuhan. Kita terbawa masuk ke dalam arus kehidupan yang tidak baik. Dan mungkin kita akan hanyut, tenggelam, kita terhilang, bahkan iman itu mati. Dengan siapa kita bergaul? Seperti apa jadinya kehidupan kita? Anda suka bergaul dekat dengan Tuhan. Kehidupan Anda suka membaca firman Tuhan, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Mungkin suka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan lewat nyanyi-nyanyian yang ada. Maka kehidupan kita pun akan sama seperti apa yang kita lakukan. Biarlah kita semakin mengerti dalam keseharian kita, dalam waktu-waktu kehidupan kita bahwa benarlah kasih Tuhan itu besar bagi kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu Dia selalu limpahkan dalam kehidupan kita. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Anugerah Tuhan sungguh berlimpah dalam kehidupan kita. Sebab itu Dia sangat mengasihi kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, Efesus 5 ayat 15 dan 16 mengatakan, kita harus memperhatikan hidup kita. Kita harus mempergunakan waktu-waktu yang ada. Karena apa? Lihatlah, biarlah kehidupan kita jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, mari bawalah kehidupan kita untuk kita terus dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sebab itu saudara, mari, kalau mungkin lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengoreksi, firman Tuhan itu memperbaiki kehidupan kita yang salah, dan kita dibawa kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sadari kesalahan kita. Kita mau memperbaiki kesalahan kita sehingga apa? Kita boleh menjadi gereja yang disempurnakan. Puji Tuhan saudara, banyak hal mungkin kekurangan dalam kehidupan kita. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah jaga hidup kita untuk kita tetap hidup di dalam kekudusan, hidup tidak bercela. Karena dalam Roma 12 ayat yang 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahkan ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari biarlah kehidupan kita terus mengerti. Ketika kita mengambil tindakan, mengambil satu keputusan, melakukan pekerjaan, kita tahu membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Saudara, biarlah saya rindu sebagai ayat firman Tuhan yang terakhir. Biarlah dalam Yakobus 4 ayat yang keempat mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mari saudara,
lakukanlah kehendak Bapa. Janganlah hidup kita serupa dengan dunia ini, dan janganlah kita menjadi sahabat dunia ini, tapi kita mau menjadi sahabat-sahabatnya Allah, sahabatnya Tuhan. Dan kita mau hidup kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, berjalan dari kebenaran kepada kebenaran, kemuliaan kepada kemuliaan. Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat pagi hari ini. Ampuni kami sekiranya ada banyak hal-hal kesalahan lewat perkataan mungkinkah, atau tingkah laku kami, atau hati kami, atau kehidupan kami Tuhan yang tidak berkenan. Biarlah bawalah kehidupan kami untuk kami selalu ada dalam kebenaran firman-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mau Tuhan menjadi gereja yang disempurnakan di hari-hari terakhir ini. Makasih Tuhan, ampuni kami sekali lagi, bawalah kehidupan kami daripada kebenaran kepada kebenaran, kemuliaan kepada kemuliaan, dan kami bersyukur besertalah dengan kami sepanjang hari ini, dengan segala apapun yang akan kami lakukan. Biarlah Allah Immanuel akan menyertai, menolong, dan memimpin seluruh kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu. Kami masuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.